Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini Sun Moon Rising. Ingat, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Gemini Sun Moon Rising di luar sana. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate ya. Jadi jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian, oke? Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar. Apalagi kalau yang dibuka banyak, ada kartu-kartu yang memiliki pembacaan yang sama. Jadi kalau semuanya minta dijelaskan ya seperti itulah ya. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like dan share-nya ya. Oke, langsung saja menuju ke pembacaan untuk Gemini Sun Moon Rising ya. Energi dalam waktu dekat ini kira-kira bagaimana gitu ya penampakannya ya Gemini Sun Moon Rising. Oke, kalau aku lihat di sini, yang dealing di sini selain Gemini Sun Moon Rising ada Sagittarius, ada Leo. Leo ini kuat sekali ya. Kemudian ada Aries, ada Taurus ya. Ada Pisces ya. Kemudian ada Scorpio. Ada Libra. Oke. Taurus tadi sudah disebut ya, ada Taurus lagi. Kemudian Aquarius, ada Aquarius. Tadi Leo saya udah bilang. Leo lumayan kuat di sini ya untuk Gemini Sun Moon Rising. Oke Gemini, kalau aku lihat di sini, kalian itu sepertinya sedang berada di persimpangan. Persimpangan banget nih. Jadi kalian seperti dihadapkan pada dua pilihan, pada dua jalan, di mana kalian harus segera memberikan keputusan. Ya, jalan mana yang ingin kalian pilih. Hati kalian itu sudah tahu sebenarnya kalian itu inginnya ke jalan mana. Tetapi kenapa kalian tidak semudah itu melangkah ke jalan itu? Jelas ada pertimbangan ya, banyak mungkin pertimbangannya entah ya, tapi pasti ada pertimbangan. Mungkin situasi tidak mendukung, mungkin walaupun kalian ingin sekali melangkah ke situ tapi keadaannya tidak mudah ya, macam-macam ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ini ada kaitannya juga dengan third party situation, walaupun tidak harus kalian semua berada di situasi itu gitu ya. Oke, nah aku melihat di sini juga ada hubungannya dengan pernikahan ya, ada hubungannya dengan komitmen ya. Third party ini seperti yang aku bilang tadi ada pilihan kan. Kedua, ya namanya third party, apapun yang menjadi intervensi dari hubungan ini atau dari situasi ini gitulah ya. Oke, selanjutnya aku melihat di sini ada Three of Cups, ada Prince of Swords dan ada Page of Pentacles. Jadi kalau yang terlihat di sini, ini energinya sebelumnya memang lama gitu ya, tapi ya gitu seiring berjalannya waktu, mungkin kalian merasa sudah semakin mepet nih gitu ya situasinya, dan kalian harus membuat keputusan dan mungkin butuh keberanian dan butuh membangun kekuatan itu ya untuk memperjuangkan apa yang memang menjadi pilihan kalian mungkin ya, atau untuk berjalan ke arah situ. Jadi aku di sini melihat kemungkinan ada reunian, ada pertemuan lagi, atau ada bisa ada komunikasi lagi. Tapi aku melihat pertemuan itu nggak harus secara fisik ya, bisa saja mungkin kalian bertemu lagi dalam komunikasi atau sosial media kayak gitu. Tapi aku melihat di sini ada pertemuan gitu. Mungkin saja ada inisiatif yang membuka komunikasi itu. Mungkin saja hubungan yang tadinya seperti ya kosong gitu ya, seperti tidak ada apa-apa, tiba-tiba seperti mencair kembali gitu ya. Tadinya membeku jadi mencair kembali mungkin gitu kali ya. Bisa saja seperti itu. Nah, di kartu Page of Cups ini aku melihat kayak kalian itu sebenarnya sedang bersemangat dan ingin sekali mengejar apa yang menjadi keinginan kalian atau kebahagiaan kalian. Perspektif kebahagiaan kalian soal keluarga, soal komitmen gitu ya, soal hubungan jangka panjang. Tapi di situ aku melihat ada situasi yang berat, ada faktor yang berat. Ya, mungkin keadaannya tidak mendukung kalian ke arah situ. Ya. Terus butuh keberanian besar dan butuh resiko besar ya. Ada pengorbanan besar yang harus kalian berikan kalau kalian mau menjemput kebahagiaan versi kalian itu ya. Nggak tahu ya, mungkin pride itu juga bisa jadi hal yang besar gitu. Tetapi mungkin saja bukan sekedar pride di sini, atau mungkin saja komunikasi di antara kalian sudah lama membekunya ya, sehingga kurang percaya diri akankah ini bisa mencair kembali gitu. Tapi aku melihat mungkin situasinya memang nggak mudah, kayak banyak yang tidak mendukung gitu ya situasinya gitu loh. Aku melihat kayak gitu. Tapi kalian melihat kebahagiaan itu arahnya di situ ya.
Ini soal keluarga, soal komitmen, soal pernikahan aku melihatnya. Ya oke lah. Ya mungkin bisa macam-macam sih ya. Tapi kalian punya perspektif soal kebahagiaan itu di arah itu gitu, atau mungkin sama orang itu gitu. Cuman ya balik lagi keadaannya gitu ya. Ini kayak kalian sih sedang bersemangat ya. Aku melihat kayak benar-benar ingin menjemput kebahagiaan itu ya. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada Justice. Aku melihat sebenarnya ada potensi juga keuangan kalian dalam waktu yang relatif dekat itu lebih memuaskan lagi gitu ya. Soal keuangan oke, kayaknya ini. Dan di saat kalian merasa cukup stabil dan kuat dalam hal materi atau finansial itu, aku melihat kalian kayak makin percaya diri untuk membuat langkah ya terhadap pilihan yang ada di depan mata kalian. Karena kalian tuh kayak dihadapkan pilihan gitu ya. Entah mungkin entah juga ya, mungkin saja masalah finansial ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian gitu untuk melangkah di salah satu pilihan yang memang kalian inginkan. Bisa jadi seperti itu, oke? Ya, di sini aku melihat sih sebenarnya pesannya itu diminta untuk kuat gitu. Jadi gimana ya? Ya namanya juga hidup ya. Hidup itu pasti biasa lah kalau kita dihadapkan pilihan-pilihan yang sulit gitu. Nggak selalu mudah pilihan yang ada gitu. Ya kitanya yang memang harus lebih kuat untuk menghadapi pilihan itu dan membuat keputusan besar gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu tantangannya untuk menjadi orang yang kuat itu salah satunya itu harus bisa memutuskan situasi yang mungkin tidak mudah ya. Kalau situasinya mudah semua orang bisa lah ya. Tapi untuk menjadi lebih kuat itu pasti ada tingkat kesulitannya sendiri gitu. Jadi ya ini pilihan sih. Pilihan kalian tentunya ya jelas. Kalian mau memilih yang mana terserah. Setiap pilihan ada resikonya. Kayak gitu. Tetapi yang namanya pencapaian itu pencapaian besar, jelas butuh pengorbanan besar, butuh keberanian besar, butuh kerja keras ya kayak gitu. Jadi butuh apa ya? Butuh kekuatan besar ya. Kekuatan itu bukan soal fisik aja, tapi pikiran, keberanian kayak gitulah. Oke? Ya, di sini ada The Tower, ada Five of Wands, ada King of Pentacles. Di sini King of Pentacles keluar 2 kali dari 2 deck yang berbeda. Tadi aku udah bilang ya bahwa yang dealing di sini ada Aries juga kan, Aries Sun Moon Rising ya, oke? Ya kalau aku lihat di sini sih sebenarnya, oh ya ada Sagittarius tadi juga jelas aku sudah bilang, ada Sagittarius juga selain Leo yang kuat. Kalau aku lihat di sini ya di kartu ini, apa ya? Seperti yang aku bilang di awal, ada gejolak gitu loh. Kalian itu sebenarnya sedang melawan diri sendiri juga. Iya jelas faktor di luar itu tidak mudah. Tapi kalian bagaimana mau menghadapi hal di luar kalau kalian belum selesai menghadapi diri sendiri gitu kan? Iya kan? Bagaimana mau menyelesaikan masalah di luar kalau kalian aja masih konflik dengan diri sendiri di sini gitu. Jadi mungkin selesaikan dulu lah konflik itu dengan diri sendiri ya. Baru kalian bisa menyelesaikan hal-hal yang ada di luar sana gitu. Tapi aku melihat ini ada hal yang besar ya, maksudnya sesuatu yang besar yang akan terjadi di hidup kalian gitu ya, dan ini benar-benar mengubah hidup kalian secara signifikan. Jadi perubahan ini perubahan besar untuk hidup kalian ya, hal besar membawa perubahan besar untuk hidup kalian gitu, sehingga jelas di sini kalian tampak apa ya, gugup gitu loh. Oke? Ya makanya aku lihat juga ini bisa soal komitmen, pernikahan kayak gitu. Tapi ya ini kan general reading, mungkin tidak semuanya akan berada di situasi itu maksudnya, oke? Tidak semuanya maksudnya dealing dengan situasi itu. Maksudnya clue tadi soal pernikahan dan komitmen itu belum tentu untuk semuanya juga. Tapi kalau komitmen itu kan luas ya. Komitmen itu bisa dengan siapa saja, tentang apa saja gitu, tidak harus tentang pernikahan. Jadi luas sekali gitu, oke? Jadi ya itu mungkin lebih bisa menjangkau semuanya, oke? Nah, aku melihat di sini
Tapi ini kayak kebahagiaan yang berhubungan dengan komitmen, itu jelas banget. Dan untuk ke arah situ kalian merasa benar-benar butuh kesabaran gitu untuk bisa berjalan ke arah situ. Tapi ya itu yang kalian inginkan juga sih sebenarnya. Oke. Ya, terus pesan lain yang aku lihat di sini adalah Three of Swords, the Emperor, High Priestess tuh kan. Aku melihat di sini sebenarnya ada potensi juga third party situation ya. Lagi pula dari awal aku sudah bilang adanya pilihan. Pilihan itu memang bisa apa aja, termasuk pilihan tentang orang, tentang ya beberapa orang gitu bisa jadi, tentang sosok lah ya. Ya gitulah. Oke, tentang seseorang itu bisa jadi. Tapi aku melihat di sini nggak tahu, kalian sedih banget ya kelihatannya. Lagi sendu gitu. Lagi sendu itu karena apa? Karena apakah kalian tidak bahagia dengan hidup kalian atau tidak bahagia dengan pilihan kalian gitu ya? Di sini terlihat kayak sedih gitu. Ya, yang ada di dalam hati kalian gitu ya. Terus pesan lain yang aku lihat di sini itu sebenarnya ada kesediaan. Ini pesannya bisa untuk siapa saja, tapi aku melihat ini pesan untuk situasi di sini, entah untuk siapa saja. Ambil saja yang resonate ya. Kalau aku lihat di sini perlunya untuk jujur ya, jelas. Jujur itu perlu sih, bukan situasi ini aja. Untuk semua situasi, untuk hidup kita emang perlu jujur gitu. Cuman maksudnya di sini itu perlunya untuk berani mengatakan isi hati yang sebenarnya. Jadi jujur terhadap perasaannya kepada seseorang ya. Jadi keberanian untuk mengekspresikan kejujuran itu tentang perasaannya, tentang cinta gitu ya. Ketika ingin menerima cinta dari seseorang, maka coba untuk maksudnya cinta di sini soal romance itu bisa jadi ya coba untuk mengekspresikan itu dulu gitu ya. Jadi ekspresikan itu untuk menerima itu, ekspresikan cinta untuk menerima cinta. Jadi pesannya di sini untuk situasi ini adalah memang perlu gitu. Kalau memang ini mau diupayakan, perlu sekali untuk terbuka, membuka topeng ya kan, terbuka jujur sama perasaannya, menyatakan perasaannya itu, menyampaikan rasa cinta itu atau love language itulah ya, menjadi kuat untuk apa ya, bisa terbuka soal perasaannya gitu, daripada dipendam terus. Maksudnya ini pilihan sih, tapi kalau aku lihat di sini, kalau mau situasi ini berubah, jelas harus ada keberanian untuk mengatakan cinta itu atau mengemukakan cinta itu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Ya, karena di sini rata-rata semuanya saling diam dan saling menahan kayak gitu. Kayak mereka memilih untuk bersabar diam. Tapi ingat ya, bersabar dengan tidak melakukan apa-apa itu sebenarnya beda gitu. Bersabar mungkin merasa bahwa semua ada waktunya, tetapi di balik bersabar itu jelas orang itu harus melakukan sebuah aksi, pokoknya dia harus melakukan aksi, langkah, usaha gitu, itu jelas. Kalau diam saja tidak melakukan apa-apa itu mungkin pasrah, apapun yang terjadi pasrah aja. Jadi benar-benar harus konsekuen. Kalau memang sudah pasrah di awal, memutuskan pasrah di awal, artinya ya udah gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya ya harus diterima dengan lapang dada. Karena dari awal memang sudah memilih untuk memilih jalan pasrah, tidak melakukan apa-apa dan ya diam gitu. Oke? Ya, kemudian aku melihat di sini sebenarnya ya masih ada pertemuan dengan orang yang ya masih kalian sayangi. Ini memang tidak harus soal romance, bisa soal platonic ya. Tapi intinya ya nggak harus romance, bisa platonic. Cuman aku melihat di sini ada pertemuan dengan orang yang kalian rindukan ya. Orang yang selama ini bikin kalian sedih mungkin karena kerinduan itu juga gitu. Ada kesempatan untuk bertemu mereka, kayak kalian masih dipertemukan lagi. Cuman ya balik lagi, aku melihat di sini ada orang yang punya perasaan tapi galau sama perasaannya. Dia memilih memendam perasaannya, ingin mengungkapkan tapi nggak berani. Jadi dia galau sendiri gitu loh. Kayak gini, Five of Wands. Jadi dia belum selesai untuk menghadapi dirinya sendiri dulu gitu. Dia sedang dealing dengan dirinya sendiri dulu gitu.
ada perasaan yang ingin dia ungkapkan tapi dia nggak berani, serba salah memang. Jadi orang yang kayak gini situasinya sendiri juga mereka sedang galau, sedang struggle untuk menghadapi pikiran dan dirinya sendiri gitu. Oke? Ya, jadi kayak dia ingin sebenarnya mendekati seseorang yang dia cintai, dia inginkan itu gitu. Tapi aku melihat di sini reunian atau pertemuan kembali. Jadi ini sepertinya mungkin bukan orang baru, tapi orang lama gitu ya, orang yang pernah ada sebelumnya. Oke, itu saja dari aku untuk Gemini Sun Moon Rising. Soal finansial tadi aku udah bilang ada potensi lebih memuaskan lagi ke depannya dalam waktu yang relatif dekat ya maksudnya. Oke? Karena kalian kayak juga sedang kejar target mungkin ya untuk mendapatkan pencapaian itu ya. Itu saja untuk Gemini Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kalau suka kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Gemini, good luck buat kalian ya.